Selamat datang di Minum Malam, tempat di mana segelas cerita bukan hanya untuk menghilangkan dahaga, tapi untuk menelan rasa takut yang merayap pelan di tengkukmu. Di sini, kita akan masuk ke lorong-lorong gelap kisah horor, menyusuri misteri mistis yang tak pernah terjawab, mendengar bisikan pesugihan yang menuntut tumbal, dan membuka tabir kelam dunia santet yang jarang berani diceritakan. Jangan berharap semua cerita berakhir dengan tenang, karena ada rahasia yang sebaiknya tidak pernah kamu tahu, dan ada kegelapan yang tidak seharusnya kamu lihat. Jadi, siapkan dirimu, duduklah tenang, pejamkan matamu, dan biarkan suara ini menuntunmu masuk, karena malam ini kamu sedang minum malam. Mentari sore menjelang maghrib membentang di langit kota Cirebon, mewarnai cakrawala dengan gradasi jingga dan merah yang seolah menari di ambang malam. Cahayanya lembut menyapu gerobak kayu tua bertuliskan Warung Jamblang Mirah Rasa dengan cat merah yang mulai mengelupas. Berdiri kesepian di sudut Jalan Juanda, sebuah lorong sempit yang dulunya ramai oleh langkah kaki pelancong dan warga lokal. Warung kecil itu dengan atap seng yang sedikit berkarat dan dinding bambu yang usang pernah menjadi permata tersembunyi di kota ini. 2 tahun lalu, antri yang mengular di depannya. Orang-orang rela menunggu demi semangkuk nasi jamblang dengan sambal buatan Laksmi yang legendaris. Pedasnya pas, kacangnya gurih, dan ada sentuhan rasa yang sulit dijelaskan, seolah menyimpan rahasia turun-temurun keluarga Laksmi. Namun kini, kursi-kursi bambu yang tersusun rapi di depan warung kosong melompong. Hanya ditemani debu yang menempel di permukaannya. Dewi, karyawan setia yang telah bekerja bersama Laksmi selama hampir 1 dekade, bergerak pelan dengan lap kain di tangan, mengelap meja-meja kayu yang tak pernah kotor. Rambutnya yang diikat asal-asalan dan celemek biru yang sedikit pudar menjadi saksi bisu kesunyian warung itu. Ia sesekali melirik ke arah Laksmi yang berdiri di balik meja dapur. Tangannya memilah tumpukan cabai merah yang mulai layu, seolah mencari jawaban dari setiap kerutan di kulit cabai itu. Mata Laksmi berkaca-kaca, bukan karena asap pedas yang biasanya menguar saat ia mengulek sambal, melainkan karena perihnya kenyataan yang mencengkeram hatinya. Warung-warung modern dengan neon terang, menu digital di layar sentuh dan promosi di media sosial telah merenggut pelanggan mereka. Musim hujan yang tak kunjung reda selama berminggu-minggu membuat jalanan di sekitar Jalan Suk lengang. Genangan air di trotoar menjadi penghalang bagi mereka yang dulu rutin mampir. Di sudut ruangan, Agus, suami Laksmi, duduk di bangku kecil dengan wajah muram. Di tangannya, setumpuk kertas tagihan listrik, air, dan pinjaman bank yang tak kunjung terbayar. Ia membulak-balik kertas-kertas itu dengan gerakan mekanis, seolah berharap angka-angka di dalamnya akan berubah jika ia menatapnya cukup lama. Bagaimana ini, Laksmi? Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh suara tetesan air hujan yang bocor dari atap seng menetes ke ember plastik di sudut warung. Kita sudah menjual perhiasanmu, cincin peninggalan ibumu, kalung emas yang kamu pakai saat kita menikah, tapi ini masih tidak cukup. Kalau begini terus, warung ini tidak akan bertahan sampai akhir bulan. Laksmi menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ia menunduk, tangannya meremas ujung celemek yang dikenakannya. Resep sambal jamblang yang diwariskan dari neneknya, yang dulu menjadi kebanggaan keluarga, kini terasa seperti beban. Dulu, setiap kali ia mengulek sambal, ia bisa merasakan kehangatan cerita-cerita neneknya tentang bagaimana resep itu diciptakan dengan cinta. Bagaimana setiap campuran bumbu adalah doa untuk kebahagiaan. Tapi kini, semua itu terasa sia-sia. "Aku tidak tahu, Mas," jawabnya pelan. Suaranya pecah di ujung. "Aku merasa gagal. Apa gunanya resep ini kalau tak ada yang datang? Apa gunanya aku?"
kalau aku tak bisa menyelamatkan warung ini. Agus menghela napas panjang, meletakkan tumpukan tagihan di atas meja dengan gerakan lelah. Ia bangkit, berjalan mendekati Laksmi, dan meletakkan tangannya di bahu istrinya. Kita akan cari cara, katanya meski nada suaranya tidak meyakinkan. Kita selalu punya cara kan? Tapi matanya yang biasanya penuh optimisme kini redup, seolah harapan itu perlahan terkikis oleh kenyataan. Malam itu, setelah Dewi pulang dan warung ditutup, suasana terasa lebih kelam dari biasanya. Angin dingin menyelinap melalui celah-celah dinding kayu, membawa suara desisan yang tak jelas, seolah alam sendiri sedang berbisik tentang rahasia yang tersembunyi. Laksmi berdiri di depan gerobak tua itu, menatap tulisan cita rasa yang mulai memudar. Dalam kegelapan, ia merasa ada sesuatu yang menatapnya kembali. Bukan dari gerobak, bukan dari jalanan yang sepi, melainkan dari sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang. "Ibu, sudah malam, pulang yuk." Suara Dewi tiba-tiba memecah keheningan, membuat Laksmi tersentak. Ia tak menyadari Dewi kembali ke warung, mungkin karena lupa membawa sesuatu. "Iya Wi," jawab Laksmi buru-buru, mengalihkan pandangan dari gerobak. Tapi saat ia berbalik, sekilas ia melihat sesuatu. Bayangan gelap di ujung warung, tepat di bawah pohon beringin tua yang berdiri di samping. Bayangan itu lenyap secepat kilat, tapi jantung Laksmi berdegup kencang. "Kamu lihat sesuatu di sana tadi?" tanyanya pada Dewi. Suaranya bergetar. Dewi mengerutkan kening, mengikuti arah pandangan Laksmi. "Di mana, Bu?" "Di bawah pohon tidak ada apa-apa kok." Laksmi mengangguk pelan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi karena lelah. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, saat ia berbaring di samping Agus yang sudah terlelap, matanya tak bisa terpejam. Pikirannya dipenuhi bayang-bayang gelap dan suara bisikan yang tak jelas, seolah memanggilnya untuk mencari jawaban yang mungkin ia sesali nanti. Sore itu, langit Cirebon masih diselimuti awan kelabu. Sisa-sisa hujan pagi yang meninggalkan aroma tanah basah di udara. Laksmi berjalan menyusuri lorong-lorong pasar besar. Langkahnya berat, seolah setiap tapak membawa beban keputusasaan yang kian menumpuk. Keranjang anyaman di tangannya kosong, hanya berisi beberapa ikat daun kemangi dan seplastik kecil cabai rawit yang ia beli dengan sisa uang receh. Biasanya ia memilih sayuran dan bumbu dengan cermat, mencium aroma daun colplay untuk memastikan kesegarannya, atau memeriksa kilau kulit tomat sebelum memasukkannya ke keranjang. Tapi hari ini matanya kosong, menatap tumpukan sayuran di lapak-lapak pasar tanpa benar-benar melihat. Pikirannya terperangkap dalam lingkaran kegagalan, tagihan yang menumpuk, kursi warung yang tak pernah terisi, dan wajah lelah Agus yang kini lebih sering diam daripada berbicara. Di sudut pasar, di bawah tenda plastik yang compang-camping, dua pedagang wanita duduk di bangku kecil berbagi cerita sambil memilah-milah ikan asin. Suara mereka pelan nyaris tenggelam oleh hiruk-pikuk pasar. Teriakan pedagang yang menawarkan dagangan, deru mesin becak, dan bunyi klakson mobil yang sesekali lewat di jalan raya. Namun telinga Laksmi menangkap potongan percakapan mereka, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengarahkan perhatiannya. Dengar-dengar warung bakso Mak Nani laris manis lagi, padahal dulu hampir bangkrut. Ujar seorang pedagang, seorang wanita paruh baya dengan dandanan sederhana. Rambutnya disanggul rapi di bawah jilbab pudar. Ia menunduk. Tangannya sibuk memisahkan ikan asin yang busuk dari yang masih segar. "Yaitu, semua berkat Kiprana," saut pedagang di sebelahnya. Seorang wanita yang lebih tua dengan wajah penuh kerut dan mata yang seolah menyimpan rahasia. Nadanya penuh makna, berbisik seolah takut ada yang mendengar. "Katanya dia punya cara khusus untuk membuat dagangan laris. Tapi ya hati-hati, bukan cuma-cuma. Mak Nani bilang sekarang dia tak pernah tidur nyenyak lagi. Selalu ada sesuatu di warungnya." Laksmi membeku di tempatnya. Tangannya yang memegang keranjang terhenti di udara. Nama Kiprana menggema di benaknya, seperti lonceng kecil yang berdentang pelan.
Namun tak henti-hentinya ia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Sekilas dalam obrolan ringan di pasar atau dari cerita tetangga tentang dukun misterius yang tinggal di gubuk tua di pinggir hutan, jauh dari keramaian kota. Orang-orang menyebutnya dengan nada hormat bercampur takut, seolah nama itu sendiri membawa aura yang tak bisa disentuh sembarangan. Awalnya Laksmi mengabaikan bisikan itu. Ia bukan orang yang percaya pada hal-hal mistis. Baginya dunia ini sederhana, kerja keras, resep sambal yang baik, dan sedikit keberuntungan sudah cukup untuk menjalani hidup. Tapi kini saat warungnya diambang kehancuran, saat ia melihat wajah lelah Agus yang tak lagi tersenyum, dan Dewi yang tetap setia meski gajinya tertunda berminggu-minggu, bisikan tentang Kiprana kembali terdengar. Kini bukan sekadar gosip, melainkan seperti seruan harapan yang memanggilnya dari kegelapan. Malam itu Laksmi tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang kayu tua di kamar kecil mereka, menatap bayangan bulan yang menyelinap melalui celah-celah jendela bambu. Cahaya pucat itu membentuk pola-pola aneh di dinding, seolah menari-nari dengan rahasia yang tak terucapkan. Di sampingnya, Agus terlelap dengan napas berat. Wajahnya masih menyimpan kerutan kekhawatiran, bahkan dalam tidur. Laksmi memeluk lututnya, mencoba menenangkan pikiran yang berlarian liar. Apa salahnya mencoba? Gumamnya pada diri sendiri. Suaranya nyaris tak terdengar, seolah takut membangunkan sesuatu yang bersemayam di sudut-sudut rumah. Keputusasaan telah menggerogoti akal sehatnya, menggantikannya dengan secercah harapan yang berbahaya. Harapan bahwa ada jalan keluar, meski jalan itu tersembunyi di balik kabut dan bayang-bayang. Pagi harinya, saat langit masih diselimuti embun dan udara pagi terasa dingin, Laksmi kembali ke pasar. Ia mencari Bubulan, pedagang tua yang dikenal sebagai ensiklopedia hidup pasar, seseorang yang tahu segala gosip dan rahasia di Cirebon. Bubulan duduk di lapak kecilnya dikelilingi tumpukan kolplay dan daun pisang. Matanya yang kecil dan cerdas menatap Laksmi saat ia mendekat. "Bu, saya ingin tanya," kata Laksmi. Suaranya ragu-ragu, seolah tak yakin dengan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. "Saya dengar tentang Kiprana, di mana saya bisa menemuinya?" Bubulan menghentikan gerakannya. Tangannya yang memegang ikat daun pisang terhenti di udara. Matanya menatap Laksmi dengan pandangan khawatir, seolah bisa melihat kegelapan yang mulai merayap di hati wanita muda itu. "Nak, jangan main-main dengan hal seperti itu," katanya. Suaranya bergetar penuh peringatan. "Kiprana bukan orang sembarangan. Orang-orang yang pergi ke gubuknya memang pulang dengan apa yang mereka inginkan. Tapi selalu ada harga yang harus dibayar. Harga yang lebih mahal dari untung yang didapat. Pulanglah nak, pikirkan lagi." Laksmi hanya tersenyum hampa. Senyum yang tak sampai ke matanya. "Aku cuman ingin tahu, Bu, tidak lebih," katanya. Tapi nada suaranya datar, seperti seseorang yang sudah kehilangan arah. Di dalam hatinya, ia tahu keputusannya sudah bulat. Ia tak bisa lagi melihat Agus menderita, tak bisa lagi menahan tatapan kecewa Dewi, tak bisa lagi membiarkan warung yang menjadi mimpinya runtuh begitu saja. Malam itu, ketika langit kembali gelap dan hujan rintik-rintik mulai turun, Laksmi berdiri di depan pintu rumah kecil mereka. Agus sudah tertidur, lelah setelah seharian mencoba mencari pinjaman dari teman-teman lamanya. Tanpa sepatah kata, Laksmi mengambil jaket tua yang tergantung di dinding, menyambar senter kecil dari laci, dan melangkah keluar. Udara malam terasa berat, bercampur dengan aroma tanah basah dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang asing, seperti bau daun-daun busuk yang terbawa angin. Ia melangkah menuju pinggir hutan di ujung kota, tempat yang disebut Bubunan sebagai rumah Kiprana. Kabut tipis mulai merayap di tanah, menyapu sepatunya yang usang, dan angin membawa bisikan yang tak jelas, seolah menyambutnya atau memperingatkannya.
Di kejauhan di antara pepohonan yang menjulang gelap, ia melihat titik cahaya redup mungkin dari lampu minyak di gubuk Kiprana. Jantungnya berdegup kencang, tapi langkahnya tak berhenti. Ini demi warung, gumamnya mencoba meyakinkan diri sendiri, demi kita semua. Tapi di dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik memintanya untuk berbalik, untuk melupakan nama Kiprana. Namun suara itu tenggelam oleh keputusasaan yang telah mengakar, mendorongnya semakin dalam kegelapan hutan. Kabut tipis melilit kaki Laksmi, seperti jari-jari dingin yang merayap menyapu sepatunya yang basah oleh lumpur hutan. Hutan kecil di pinggir kota Cirebon ini terasa asing, seolah terpisah dari dunia yang ia kenal. Pohon-pohon beringin dan jati tua menjulang di sekitarnya. Ranting-rantingnya yang kurus dan bengkok menyerupai tangan-tangan yang meraih langit, seolah ingin menahan bulan yang pucat di atas. Angin malam bertiup pelan, membawa desisan yang terdengar seperti bisikan nama-nama yang terlupa, membuat bulu kuduk Laksmi berdiri. Gubuk Kiprana berdiri di tengah-tengah hutan itu. Sebuah bangunan reot dengan dinding kayu yang ditumbuhi lumut tebal dan atap daun kelapa yang compang-camping. Udara di sekitarnya terasa dingin menusuk tulang, seolah musim hujan telah menetap selamanya di tempat ini, membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang busuk, seperti daun yang membusuk di bawah bayang-bayang. Laksmi berdiri di depan pintu kayu yang rapuh. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Senter kecil di tangannya memancarkan cahaya redup, nyaris tak mampu menembus kegelapan yang seolah menelan segala cahaya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Ketukan itu terdengar lemah, nyaris tenggelam oleh suara jangkrik dan gemerisik daun yang tertiup angin. Sejenak tak ada jawaban, hanya keheningan yang berat, seolah hutan itu menahan napas. Lalu dengan derit pelan yang membuat jantung Laksmi terlonjak, pintu terbuka perlahan, memperlihatkan kegelapan di dalam sebelum sosok seorang lelaki tua muncul di ambang pintu. Kiprana berdiri di sana, tubuhnya kurus dan sedikit bungkuk, mengenakan jubah hitam usang yang tampak terlalu besar untuk tubuhnya yang rapuh. Wajahnya penuh kerut, seperti peta kuno yang menyimpan rahasia, dan matanya, matanya, tajam seperti pisau, seolah bisa menembus jiwa dan melihat setiap ketakutan yang tersembunyi. Rambutnya yang putih dan jarang diikat asal-asalan menambah kesan bahwa ia adalah bagian dari hutan ini, sesuatu yang tak sepenuhnya manusia. "Aku sudah tahu maksud kedatanganmu, Laksmi," katanya dengan suara serak seperti daun kering yang bergesekan di tanah, sebelum Laksmi sempat membuka mulut. Kiprana menatapnya dengan mata yang seolah menembus jiwa. Pupilnya hitam pekat seperti malam tanpa bintang. "Itu bukan urusanmu," katanya. Nadanya tajam memotong setiap keberanian Laksmi untuk bertanya lebih jauh. "Yang perlu kamu tahu, syaratnya mudah. Setiap malam, setelah warung tutup, sisihkan setengah sendok sambal di piring kecil, lalu letakkan di belakang gerobakmu sebagai persembahan untuk mereka. Jangan pernah lupa, nak. Sekali saja kamu lupa, penunggu itu akan marah dan mereka akan mengambil apa yang paling berharga darimu." Laksmi menelan ludah, jantungnya terasa seperti terhenti. Udara di gubuk terasa semakin pengap, seolah ada sesuatu yang mengintai dari bayang-bayang menunggu jawabannya. "Apa yang mereka ambil? Jika saya lupa?" tanyanya. Suaranya gemetar, nyaris pecah. Kiprana hanya tersenyum, kali ini tanpa kehangatan. Senyum yang membuat Laksmi merasa seperti tikus yang terperangkap dalam jebakan. "Kamu akan tahu jika saatnya tiba," katanya. Suaranya rendah seperti gema dari dunia lain. "Setuju?" Waktu seolah berhenti. Laksmi merasa ada dua suara yang bertarung di dalam dirinya. Satu suara memintanya untuk berbalik, untuk melarikan diri dari gubuk ini dan melupakan semuanya. Suara lain yang lebih keras, berbisik tentang warung yang ramai,
hutang yang terlunasi, dan wajah Agus yang kembali tersenyum. Keputusan itu seperti tali yang melilit hatinya, menariknya ke arah keputusan yang ia tahu berbahaya. Dengan tangan gemetar, ia mengangguk pelan. Matanya terpaku pada kendi tanah liat yang kini terasa, seperti menyimpan rahasia yang mengerikan. Ki Prana bangkit, mengambil kendi itu, dan menyerahkannya kepada Laksmi. "Bawa ini," katanya. "Letakkan di bawah atap warungmu saat malam Selasa Kliwon tiba. Jangan sampai pecah, dan jangan biarkan siapapun menyentuhnya." Kendi itu terasa dingin di tangan Laksmi, seolah menyedot kehangatan dari tubuhnya. Malam itu, Laksmi melangkah keluar dari gubuk. Kendi tanah liat terasa berat di tangannya, seolah membawa beban yang jauh lebih besar dari sekadar tanah liat. Kabut semakin tebal, menyembunyikan jejak langkahnya, dan suara jangkrik tiba-tiba terhenti, seolah hutan itu tahu ia telah membuat perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Saat ia melangkah kembali ke kota, angin membawa bisikan yang lebih jelas kali ini, memanggil namanya dengan nada yang tak lagi ramah. Laksmi mempercepat langkahnya, tapi di dalam hatinya, ia tahu ia telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dan apapun yang menunggu di balik pintu itu, kini mengikuti langkahnya dalam kegelapan. Antrian panjang mengular hingga ke ujung Jalan Juanda. Sesuatu yang tak pernah terjadi sejak tahun-tahun awal warung itu berdiri, ketika Laksmi dan Agus masih muda dan penuh mimpi. Pagi itu, sejak matahari belum sepenuhnya terbit, kerumunan sudah berkumpul di depan gerobak kayu tua. Pekerja kantoran dengan kemeja rapi, sopir angkot dengan topi usang, hingga ibu-ibu rumah tangga yang tergesa membawa keranjang belanja. Semuanya tertarik oleh tarikan yang tidak dapat dijelaskan dari warung Cita Rasa. Aroma sambal jamblang yang kini terasa lebih menggoda menguar di udara. Bercampur dengan uap nasi panas dan daun kemangi segar, menciptakan simfoni yang memikat indera. Laksmi berdiri di balik meja dapur. Tangannya bergerak cepat menggolek sambal, menyendok nasi, dan menyusun sayuran di piring-piring aluminium yang sudah mengkilap karena sering dipakai. Wajahnya penuh keringat, tapi ada kilau harapan di matanya yang tak terlihat selama berbulan-bulan. Para pelanggan memuji sambalnya dengan antusiasme yang nyaris tak wajar. "Rasanya lain, Bu," kata seorang pria berkacamata, seorang pegawai bank yang biasanya hanya mampir sekali sebulan. Matanya berbinar, seolah sambal itu telah menyihirnya. Seperti ada sesuatu yang menarikku ke sini. Aku tidak bisa berhenti makan. Aku sudah 3 hari berturut-turut ke sini. Padahal rumahku jauh di Kadipaten. "Benar," sahut seorang sopir angkot. Mulutnya penuh nasi. Sambal merah menempel di sudut bibirnya. Ini bukan sambal biasa. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Aku sampai mimpi makan jamblang ini tadi malam. Tawa kecil meletup dari beberapa pelanggan di sekitarnya. Tapi ada nada aneh dalam suara mereka. Seolah mereka sendiri tak yakin mengapa mereka begitu terpikat. Agus yang biasanya sibuk mengangkut beras atau memperbaiki kursi bambu yang reot, kini berlarian antara meja dan dapur, membantu Dewi melayani pesanan yang tak henti-hentinya berdatangan. Dalam hitungan hari, keajaiban itu membawa perubahan yang nyata. Mereka melunasi tagihan listrik yang sudah menumpuk 3 bulan, membayar utang ke pedagang sayur di pasar, dan bahkan membeli tungku baru yang lebih modern untuk dapur. Dewi yang selama ini hanya menerima janji-janji pembayaran gaji, kini tersenyum lebar saat Laksmi menyerahkan amplop berisi bonus. "Warung ini tiba-tiba ramai, Bu," katanya suatu sore saat matahari mulai tenggelam dan pelanggan terakhir meninggalkan warung. Matanya menyipit penuh keheranan, seolah mencoba memecahkan teka seperti sulap. "Apa rahasianya?" Laksmi yang sedang mengelap tangannya dengan kain lap membeku sejenak. Senyumnya kaku tak sampai ke matanya. "Hanya keberuntungan, Wi,"
jawabnya. Suaranya datar menghindari tatapan Dewi yang penuh pertanyaan. Ia buru-buru membalikkan badan, berpura-pura sibuk merapikan tumpukan piring. Tapi di dalam dadanya, jantungnya berdegup kencang, seolah ada rahasia yang mencoba keluar dari mulutnya. Setiap malam setelah warung tutup dan jalan Juanda kembali diselimuti keheningan, Laksmi menjalankan ritual yang diperintahkan Kiprana dengan ketelitian yang nyaris religius. Ia mengambil piring kecil dari tumpukan peralatan, menyendok setengah sendok sambal jamblang yang masih hangat, dan berjalan pelan ke belakang gerobak kayu tua. Di sana, di bawah bayang-bayang pohon beringin yang rantingnya bergoyang pelan meski angin tak bertiup, ia meletakkan piring itu di atas batu datar yang kini menjadi semacam altar sementara. "Ini untuk kalian," gumamnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar, seolah takut membangunkan sesuatu. Setiap pagi ketika ia kembali untuk membersihkan warung, piring itu selalu kosong, tanpa sisa sambal sedikit pun. Seolah ada yang mengambil persembahannya dalam diam. Di tengah kebahagiaan itu, bagaimanapun keanehan mulai merayap seperti bayang-bayang yang perlahan memanjang saat senja. Lampu bohlam tua yang tergantung di langit-langit warung sering berkedip tanpa sebab. Meski Agus sudah memeriksa instalasi listrik 2 kali dan tak menemukan kerusakan, suara gemerincing piring terdengar dari dapur di tengah malam. Saat warung seharusnya kosong, seolah seseorang sedang memasak atau membolak-balik peralatan, Laksmi yang tinggal di rumah kecil di belakang warung sering terbangun dengan keringat dingin mendengar suara-suara itu. Terkadang saat ia berjalan ke dapur untuk mengambil air, ia melihat bayangan hitam bergerak di sudut mata. Cepat dan samar menghilang begitu ia membalikkan badan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi, efek dari kelelahan setelah seharian bekerja tanpa henti. Tapi di dalam hatinya, ia tahu itu bukan sekadar bayangan. "Mas, apa kamu dengar suara aneh tadi malam?" tanya Laksmi suatu pagi. Wajahnya pucat. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Ia duduk di meja kecil di dapur. Tangannya mencengkeram cangkir kopi yang sudah dingin. Agus, yang sedang memperbaiki engsel pintu warung, menggeleng. Meski matanya menunjukkan keraguan. "Mungkin cuma angin," katanya. Suaranya berusaha tenang. "Atau tikus. Kita terlalu lelah akhir-akhir ini. Warung rame kan? Itu yang penting." Tapi nada suaranya tak sepenuhnya meyakinkan. Dan ia buru-buru kembali ke pekerjaannya, seolah ingin menghindari pembicaraan itu. Laksmi menatap cangkir di tangannya. Jari-jarinya gemetar. Ia tahu itu bukan angin, bukan tikus. Ada sesuatu di warung ini. Sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Sesuatu yang kini terikat dengannya melalui perjanjian yang ia buat dengan Kiprana. Setiap malam, saat ia meletakkan piring sambal di belakang gerobak, ia merasa ada mata yang mengawasinya dari bawah pohon beringin, dari celah-celah dinding kayu, dari bayang-bayang yang seolah hidup. Dan setiap pagi saat ia menemukan piring kosong, ia merasa genggaman dingin yang tak terlihat semakin erat melilit hatinya. Suatu malam, setelah pelanggan terakhir pergi, Laksmi berdiri sendirian di depan gerobak, memandang piring kecil yang baru ia letakkan. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, membawa aroma aneh, bukan aroma sambal atau tanah basah, melainkan sesuatu yang asing, seperti bau kemenyan yang samar. Ia menoleh ke pohon beringin dan untuk sesaat, ia yakin melihat sesuatu bergerak di antara ranting-rantingnya. Sesosok bayangan yang terlalu tinggi untuk menjadi manusia, terlalu gelap untuk menjadi bayangan biasa. "Siapa di sana?" tanyanya, suaranya gemetar, tapi hanya keheningan yang menjawab. Ia buru-buru kembali ke dalam warung, menutup pintu dengan keras. Tapi perasaan bahwa ia tidak sendirian tetap melekat, seperti noda yang tak bisa dihapus. Warung Jamblang Mirah Rasa kini ramai, penuh tawa dan obrolan pelanggan. Tapi di balik gemerlap keberhasilan itu, ada kegelapan yang mulai merayap, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan wujudnya. Laksmi tahu, jauh di dalam hatinya, bahwa keajaiban ini bukan hadiah.
ia adalah jebakan, dan ia telah melangkah masuk dengan mata tertutup. Malam itu hujan kembali turun di kota Cirebon. Rintik-rintiknya menghantam atap seng warung Jamblang Mirah Rasa dengan irama yang monoton. Seperti detak jam yang menghitung mundur menuju sesuatu yang tak terelakkan. Laksmi terduduk di kursi bambu di sudut warung. Tubuhnya lunglai setelah seharian melayani pelanggan tanpa henti. Tumpukan piring kotor masih menumpuk di bak cuci dan aroma sambal yang biasanya menggoda, kini terasa menyengat, seolah menempel di udara seperti kutukan. Matanya terpejam, kepalanya terkulai, dan tanpa sadar, ia jatuh tertidur, tenggelam dalam kelelahan yang mencengkram tubuh dan pikirannya. Piring kecil yang biasanya ia isi dengan setengah sendok sambal untuk persembahan, tetap kosong di atas meja, dilupakan dalam kabut keletihan. Di luar, pohon beringin tua di samping warung bergoyang pelan. Meski angin malam terasa diam, seolah alam sendiri menahan napas menunggu konsekuensi dari kelalaian itu. Pagi harinya, Laksmi terbangun dengan kaget. Dadanya sesak oleh firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-celah dinding kayu, tapi warung terasa lebih gelap dari biasanya. Seolah bayang-bayang enggan pergi meski malam telah usai. Ia melirik ke arah meja dan jantungnya nyaris berhenti saat melihat piring kecil itu kosong tanpa jejak sambal yang seharusnya ia letakkan semalam. "Ya Tuhan," gumamnya. Suaranya gemetar. Tangannya mencengkeram tepi meja untuk menahan tubuhnya yang tiba-tiba terasa lemas. Ia tahu apa yang telah terjadi. Ia telah melanggar perjanjian dengan penunggu yang dijanjikan Ki Prana. Dan meski ia tak tahu wujud mereka, ia bisa merasakan kemarahan mereka dalam udara yang tiba-tiba terasa berat seperti asap yang tak terlihat. Dengan langkah tergesa, Laksmi bergegas ke belakang gerobak, berharap piring persembahan dari malam-malam sebelumnya masih ada, bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi batu datar di bawah pohon beringin kosong tanpa jejak piring atau sambal, seolah sesuatu telah mengambil semuanya dalam kemarahan. Daun-daun beringin bergoyang pelan meski tak ada angin, dan untuk sesaat, Laksmi merasa ada mata yang menatapnya dari antara ranting-ranting gelap itu. Mata yang tak terlihat, namun terasa menusuk hingga ke tulang. Ia buru-buru kembali ke dalam warung, mencoba menenangkan diri, tapi dadanya tetap sesak, seolah ada tangan dingin yang mencengkeram hatinya. Hari itu, warung Cita Rasa terasa berbeda. Pelanggan yang biasanya berbondong-bondong datang, kini tampak ragu-ragu. Langkah mereka pelan saat mendekati gerobak. Beberapa pelanggan setia yang selama 3 hari terakhir tak pernah absen, kini duduk dengan wajah kecewa. "Ada yang kurang, Bu," kata Pak Budi, seorang pedagang pasar yang selalu memesan porsi double sambal. Ia mendorong piringnya menjauh, alisnya berkerut. Rasa yang dulu bikin nagih kok hilang. Hambar seperti sambal biasa. Seorang ibu rumah tangga di meja sebelah mengangguk setuju. Matanya penuh keheranan. "Benar, Bu Laksmi. Kemarin rasanya seperti ada sihir. Tapi hari ini entah kenapa rasanya kosong." Suara mereka terdengar seperti cambuk bagi Laksmi. Setiap kata menggali lebih dalam rasa bersalah dan ketakutannya. Ia tersenyum kaku, mencoba menutupi kepanikan yang mulai merayap di dadanya. Tapi tangannya gemetar saat menyendok nasi untuk pelanggan berikutnya. Ia tahu apa yang terjadi. Penunggu itu marah, dan keajaiban yang telah membawa warungnya kembali hidup, kini mulai memudar, seperti lilin yang dibiarkan meleleh hingga habis. Malam itu teror dimulai. Setelah pelanggan terakhir pergi, dan Dewi pulang ke rumahnya, warung diselimuti keheningan yang tak wajar. Hujan telah berhenti tapi udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah musim dingin telah merayap masuk tanpa undangan. Laksmi berdiri di dapur, mencoba menyiapkan sambal untuk persembahan malam itu, berharap bisa memperbaiki kesalahannya. Tapi tiba-tiba, suara keras pecahan piring terdengar dari sudut dapur membuatnya tersentak. Ia berbalik, tapi tak ada siapa-siapa. Di lantai, sebuah piring aluminium yang tadi masih tersusun rapi, kini terbelah dua.
Pecahannya berserakan seperti tulang yang retak. Jantung Laksmi berdegup kencang. Tangannya mencengkram pisau ulekan hingga buku-buku jarinya memutih. Pintu warung yang ia yakin telah dikunci, tiba-tiba terbuka dengan derit panjang lalu tertutup kembali dengan keras. Meski angin malam tak bertiup, Laksmi melangkah mundur. Napasnya tersengal. Matanya menyapu ruangan yang kini terasa asing. Bayangan hitam yang selama ini hanya sekilas terlihat di sudut mata, kini berdiri tegak di sudut warung di dekat tumpukan karung beras. Sosok itu tinggi, terlalu tinggi untuk manusia. Tubuhnya seperti asap yang membentuk wujud dengan mata merah menyala yang menatap Laksmi dengan amarah yang tak terucapkan. "Laksmi." Bisikan dingin terdengar di telinganya. Suara itu rendah dan berat, seperti gema dari dalam sumur tua. Memanggil namanya berulang-ulang hingga terasa seperti belati yang menusuk pikirannya. Laksmi menjerit kecil, menjatuhkan pisau ulekan ke lantai. Ia berlari ke pintu, mencoba membukanya, tapi kunci seolah macet, menolak bergerak meski ia memutarnya dengan panik. "Siapa kamu?" teriaknya. Suaranya pecah oleh ketakutan. Tapi sosok itu hanya berdiri diam. Matanya menyala lebih terang, seolah menikmati kepanikan yang melanda Laksmi. Lalu secepat ia muncul, bayangan itu lenyap, meninggalkan warung dalam keheningan yang mencekam. Pagi berikutnya, Dewi tiba lebih awal untuk membuka warung. Ia menemukan Laksmi duduk di sudut. Wajahnya pucat seperti kain kafan. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin dalam. "Bu, ada yang aneh dengan warung ini," kata Dewi. Suaranya gemetar. Tangannya mencengkeram sapu yang ia pegang. "Semalam saat saya lewat untuk pulang, saya dengar suara seperti orang menangis dari dalam warung. Dan wajah ibu terlihat sangat lelah, seperti ada beban berat yang ibu tanggung. Apa yang terjadi, Bu? Ceritakan pada saya." Laksmi hanya menggeleng. Bibirnya terkunci rapat. Ia tak berani menceritakan kebenaran tentang perjanjian dengan Kiprana, tentang kendi tanah liat yang kini tersimpan di bawah meja dapur, tentang penunggu yang kini menagih hutang. "Tidak ada apa-apa, Wi," katanya. Suaranya datar, tapi matanya berkaca-kaca penuh ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Malam itu Laksmi berusaha memperbaiki kesalahannya. Dengan tangan gemetar, ia menyendok 2 porsi sambal 2 kali lipat dari yang biasa dan meletakkannya di piring kecil di belakang gerobak. "Maaf," gumamnya. Suaranya nyaris tak terdengar, seolah memohon pada kegelapan. "Ini untuk kalian, jangan marah." Tapi saat ia berbalik, ia mendengar suara tawa pelan, dingin dan tak manusiawi bergema dari bawah pohon beringin. "Kamu terlambat," kata suara itu menggema di telinganya, penuh ancaman yang membuat tulang-tulangnya terasa membeku. Laksmi berlari kembali ke dalam warung, menutup pintu dan bersandar di dinding. Napasnya tersengal. Lampu bohlam di atas kepalanya berkedip hebat, lalu pada meninggalkannya dalam kegelapan. Di luar pohon beringin bergoyang lebih keras, dan aroma kemenyan yang samar kembali tercium, bercampur dengan bau tanah basah yang kini terasa seperti bau kematian. Laksmi tahu penunggu itu tidak akan puas dengan persembahan tambahan. Mereka ingin lebih, sesuatu yang jauh lebih berharga daripada setengah sendok sambal. Kegelapan malam menyelimuti warung Jamblang Cita. Rasa seperti jubah yang terlalu berat menekan setiap celah dinding kayu hingga udara terasa sesak. Hujan telah reda, tetapi kelembapan masih menempel di lantai tanah dan kursi-kursi bambu, meninggalkan bau tanah basah yang bercampur dengan aroma samar kemenyan yang kini sering tercium tanpa sebab. Laksmi duduk di sudut warung. Tangannya memeluk tubuhnya sendiri, seolah mencoba menahan ketakutan yang kian menguasainya. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan lingkaran hitam di bawahnya semakin dalam, seperti lukisan kegelapan yang perlahan melukis dirinya. Ia tak tahan lagi menyimpan rahasia ini, rahasia yang setiap malam menghantuinya dengan bisikan dan bayang-bayang yang tak pernah pergi. Malam itu,
Setelah pelanggan terakhir meninggalkan warung dan Dewi pulang dengan wajah penuh kekhawatiran, Laksmi tahu ia harus berbicara atau kegelapan itu akan menelannya utuh. Agus sedang merapikan tumpukan karung beras di sudut warung. Gerakannya mekanis seolah mencoba mengalihkan pikiran dari suasana mencekam yang kini menyelimuti tempat itu. Laksmi berdiri di ambang pintu dapur. Tangannya mencengkram celemek yang sudah usang. Suaranya gemetar saat ia memanggil. "Mas, kita perlu bicara." Agus menoleh. Alisnya berkerut, tapi ada sesuatu di wajah Laksmi. Ketakutan yang begitu nyata yang membuatnya menghentikan gerakannya. "Apalagi Laksmi?" tanyanya. Nadanya lelah, namun penuh waspada. "Kamu terlihat seperti melihat hantu akhir-akhir ini." Laksmi menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering seperti ditutup pasir. Ia melangkah mendekat. Matanya tak berani menatap langsung ke arah Agus. Aku harus ceritakan sesuatu," katanya. Suaranya nyaris pecah. "Tentang warung, tentang kenapa tiba-tiba ramai, tentang Kiprana." Kata-kata itu seperti petir di malam yang sunyi. Agus membeku, matanya menyipit, seolah tak yakin dengan apa yang baru saja ia dengar. "Kiprana? Dukun itu?" bentaknya. Suaranya keras, namun goyah, penuh ketidakpercayaan. "Kamu gila, Laksmi. Hal-hal seperti itu tidak nyata. Kamu bilang kamu pergi ke dukun. Untuk apa?" Laksmi menunduk. Air mata mulai menggenang di matanya. Dengan suara yang terputus-putus, ia menceritakan semuanya. Perjalanannya ke gubuk tua di pinggir hutan, perjanjian dengan Kian di tanah liat yang kini tersimpan di bawah meja dapur, dan penunggu yang menjaga sambal mereka, makhluk yang kini menghantui warung Jamblang dengan bayang-bayang dan bisikan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti beban yang terlepas, namun juga seperti belati yang menusuk hatinya sendiri. "Aku cuma ingin menyelamatkan warung kita, Mas." Isaknya tangannya mencengkram lengan Agus. "Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Aku takut, Mas. Mereka marah karena aku lupa persembahan itu." Agus berdiri membatu. Wajahnya berubah dari kemarahan menjadi campuran antara ketakutan dan kebingungan. "Kamu serius, Kir?" Gumamnya, suaranya kini pelan, seolah takut dinding-dinding warung mendengar. "Kamu bermain-main dengan hal-hal seperti itu tanpa bilang apa-apa padaku." Ia menggeleng mencoba mencerna kata-kata istrinya, tapi matanya menunjukkan keraguan yang mulai retak. "Ini cuma hayalan, Kir. Kita terlalu stres. Utang, warung, semuanya." Kata-katanya terhenti saat suara gemerincing piring tiba-tiba terdengar dari dapur tajam dan jelas, seolah seseorang sedang membolak-balikan tumpukan peralatan. Agus dan Laksmi saling pandang. Wajah mereka sama-sama pucat. "Itu apa itu?" tanya Agus, suaranya bergetar. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah ke dapur, diikuti Laksmi yang mencengkeram lengannya dengan panik. Di dapur, mereka menemukan piring kecil yang digunakan untuk persembahan sambal tergelepak di lantai, kosong. Meski Laksmi bersumpah, ia baru mengisinya dengan 2 porsi sambal sejam sebelumnya. "Ini tidak masuk akal," gumam Agus, wajahnya pucat seperti kain kafan. Tangannya gemetar saat mengambil piring itu. Ia memeriksa tumpukan piring lain, mencari tanda-tanda tikus atau kerusakan. Tapi semuanya utuh, terlalu rapi untuk sebuah kecelakaan. "Kamu bilang kamu baru mengisi ini, lalu kemana sambalnya?" tanyanya, suaranya nyaris berbisik, seolah takut sesuatu mendengar. Laksmi tak bisa menjawab. Ia hanya menatap piring itu. Jantungnya berdegup kencang, seolah ada tangan dingin yang merayap di punggungnya. Mereka di sini, Mas," katanya, suaranya pecah. "Aku bisa merasakan mereka." Malam itu Agus tak bisa tidur. Ia duduk di beranda rumah kecil mereka, menatap pohon beringin di samping warung yang kini terlihat lebih menyeramkan dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya ia mulai mempercayai cerita Laksmi, meski akal sehatnya masih berjuang melawan. Keesokan harinya, putus asa dan tak tahu harus berbuat apa, ia menghubungi Jaka,
seorang wartawan lokal yang dikenal karena liputannya tentang kasus-kasus aneh di Cirebon. Jaka pernah menulis artikel tentang kejadian-kejadian tak wajar di kota, dari rumah kosong yang konon berhantu hingga pasar yang dikatakan dikunjungi sosok tak kasat mata. Kalau ada yang bisa membantu mungkin dia, kata Agus pada Laksmi, meski ada suaranya penuh keraguan. Jaka tiba di warung keesokan siangnya, membawa kamera usang yang tergantung di lehernya dan buku catatan yang penuh coretan. Wajahnya cerah, tapi matanya tajam, seperti seseorang yang terbiasa mencium rahasia. "Ceritakan semua yang kamu tahu," katanya pada Laksmi, duduk di salah satu kursi bambu dengan buku catatan terbuka di pangkuannya. Laksmi dengan suara bergetar menceritakan perjanjiannya dengan Kiprana. Setiap kata keluar dengan susah payah, seperti mengorek luka yang masih berdarah. Ia menceritakan tentang gubuk tua, kendi tanah liat, ritual air hujan di malam Selasa Kliwon, dan penunggu yang kini menghantui warung mereka. "Aku tidak tahu apa yang aku lakukan, Pak Jaka," katanya, air mata mengalir di pipinya. "Aku cuma ingin warung ini hidup lagi. Tapi sekarang aku takut mereka akan mengambil sesuatu dari kami." Jaka mendengarkan dengan serius, jari-jarinya mencatat setiap detail dengan cepat. Alisnya sesekali berkerut. "Aku pernah mendengar tentang Kiprana," katanya. Setelah Laksmi selesai, nadanya rendah, penuh kewaspadaan. "Dia bukan dukun biasa. Orang-orang di pasar bilang, dia punya hubungan dengan sesuatu yang bukan dari dunia kita. Ada yang bilang, dia pernah membantu pedagang di pasar Orowowo yang hampir bangkrut. Tapi setahun kemudian, anak pedagang itu hilang tanpa jejak. Orang-orang yang berurusan dengan Kiprana selalu kehilangan sesuatu atau seseorang." Pram yang mendengarkan dari sudut ruangan mengepalkan tangannya. "Jadi apa yang harus kami lakukan?" tanyanya. Suaranya penuh kemarahan, bercampur ketakutan. "Kami tidak bisa terus hidup begini dengan bayang-bayang dan suara-suara itu." Jaka menutup buku catatannya. Matanya menatap Laksmi dan Agus bergantian. "Aku akan coba cari tahu lebih banyak tentang Kiprana dan perjanjian ini," katanya. "Tapi kalian harus berhati-hati. Jangan lakukan apa-apa yang bisa membuat penunggu itu lebih marah. Dan, Laksmi, jangan pernah lupa persembahan itu lagi." Jaka berjanji akan menyelidiki lebih lanjut, mulai dari mencari informasi di pasar hingga mencoba melacak keberadaan Kiprana. Ia meninggalkan warung dengan langkah cepat. Kameranya bergoyang di lehernya. Tapi ada sesuatu di wajahnya. Keraguan atau mungkin ketakutan yang tak luput dari pandangan Laksmi. Malam itu, warung kembali diselimuti keheningan yang mencekam. Laksmi meletakkan piring sambal di belakang gerobak. Kali ini dengan 3 porsi. Berharap itu cukup untuk menenangkan penunggu. Tapi saat ia berbalik, ia mendengar suara langkah kaki pelan di belakangnya, seperti sesaran di tanah basah. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya pohon beringin yang rantingnya bergoyang pelan, seolah menari dalam kegelapan. "Kalian tidak akan pernah puas ya?" gumamnya. Suaranya penuh keputusasaan. Tapi tak ada jawaban. Hanya bisikan angin yang terdengar seperti tawa dingin. Di kejauhan, Jaka yang sedang menelusuri catatan-catatan lamanya tentang kasus-kasus aneh di Cirebon, menemukan sebuah artikel tua tentang seorang dukun yang pernah diusir dari desa di pinggir kota karena dicurigai melakukan ritual terlarang. Nama dukun itu Kiprana. Tapi sebelum Jaka bisa menggali lebih dalam, sebelum ia bisa menghubungi kontak-kontaknya di pasar, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Malam itu, kegelapan menyelimuti warung jamblang Mirah Rasa seperti selubung yang tak bisa ditembus. Seolah langit Cirebon telah menutup mata untuk menyembunyikan apa yang akan terjadi. Pohon beringin di samping warung berdiri diam. Ranting-rantingnya yang biasanya bergoyang kini membeku, seperti menahan napas dalam antisipasi. Udara terasa berat, penuh dengan aroma kemenyan yang kini bukan lagi samar,
melainkan pekat bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang lebih gelap. Bau yang mengingatkan pada kematian yang telah lama terlupakan. Laksmi berdiri di dalam warung. Tangannya gemetar saat meletakkan piring kecil berisi 3 porsi sambal di belakang gerobak. Berharap itu cukup untuk meredakan amarah penunggu. Tapi di dalam hatinya, ia tahu apa yang ia tawarkan tak akan pernah cukup. Tiba-tiba, pintu warung berderikat tanpa disentuh. Meski Laksmi yakin telah menguncinya rapat-rapat, angin malam yang seharusnya membawa kesegaran justru terasa seperti hembusan dari dunia lain, dingin dan penuh bisikan yang tak jelas. Di ambang pintu, sosok Ki Prana muncul tanpa diundang. Jubah hitamnya yang usang berkibar pelan, meski tak ada angin yang bertiup. Wajahnya yang dulu hanya menyeramkan, kini tampak seperti topeng kematian. Kulitnya pucat seperti lilin, matanya hitam pekat tanpa kilau, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. "Perjanjian tak bisa dibatalkan, Laksmi," katanya, suaranya seperti pisau yang mengiris udara, tajam dan dingin. Setiap kata terasa seperti pukulan. "Kamu sudah tahu risikonya, sudah waktunya untuk membayar." Laksmi mundur, punggungnya membentur meja dapur, membuat tumpukan piring aluminium bergoyang dan hampir jatuh. "Aku sudah memberikan persembahan," teriaknya, suaranya pecah oleh ketakutan dan keputusasaan. "Aku sudah mencoba memperbaiki kesalahanku, apalagi yang mau?" Ki Prana hanya tersenyum, senyum yang tak lagi menyisakan jejak kemanusiaan seperti seringai tengkorak. "Kamu pikir setengah sendok sambal bisa membayar utangmu?" tanyanya. Suaranya rendah seperti gema dari dalam gua. Penunggu itu lapar, Laksmi, dan mereka tidak sabar. Tiba-tiba udara di warung menjadi berat, seolah gravitasi sendiri menekan bahu Laksmi hingga ia nyaris terduduk. Lampu bohlam tua di langit-langit berkedip hebat, memancarkan kilatan-kilatan cahaya yang membuat bayang-bayang menari-nari di dinding seperti makhluk hidup. Lalu dengan suara letupan kecil, lampu itu padam total, menenggelamkan warung dalam kegelapan yang pekat. Dari kegelapan itu, sosok hitam itu muncul lebih nyata dari sebelumnya. Tubuhnya seperti asap yang membentuk wujud manusia, namun terlalu tinggi, terlalu kurus, dengan anggota tubuh yang seolah meliuk tak wajar. Matanya mengobar merah, seperti 2 bara api yang membakar jiwa siapa saja yang berani menatapnya. "Kamu melanggar," suaranya menggelegar, mengguncang dinding warung, hingga debu berjatuhan dari celah-celah kayu. "Kamu berjanji dan kamu gagal." Agus yang mendengar keributan dari rumah kecil di belakang warung berlari masuk dengan wajah penuh kepanikan. "Agus!" teriaknya. Matanya melebar saat melihat sosok Ki Prana dan bayangan hitam yang kini berdiri di tengah ruangan. Ia melangkah ke depan, mendorong Laksmi ke belakangnya, mencoba melindunginya. "Jangan sentuh dia!" bentaknya. Suaranya penuh keberanian yang rapuh. Tangannya mencengkeram gagang sapu sebagai senjata darurat. Tapi sebelum Agus bisa berbuat apa-apa, sosok hitam itu bergerak cepat dan tak terlihat seperti bayang-bayang yang meluncur di bawah sinar bulan. Dalam sekejap, ia menarik Agus ke dalam kegelapan. Tangannya yang seperti asap mencengkeram lengan Agus dengan kekuatan yang tak manusiawi. Agus berteriak, suaranya penuh ketakutan dan keputusasaan. Memohon bantuan, tapi suaranya lenyap seolah ditelan malam. Bergema sebentar sebelum hilang sepenuhnya. "Satu nyawa untuk satu dosa," bisik Ki Prana. Suaranya dingin dan penuh kepuasan. Sebelum tubuhnya memudar seperti kabut, meninggalkan Laksmi sendirian di tengah warung yang kini terasa seperti makam. Laksmi tergeletak di lantai, histeris.
Tangannya mencakar-cakar tanah dingin, mencoba mencari jejak Agus yang telah lenyap. "Agus, kembalilah!" jeritnya. Suaranya pecah bercampur dengan isak tangis yang mengguncang tubuhnya. Warung menjadi sunyi. Hanya suara tangisnya yang bergema bercampur dengan derit kayu tua yang seolah menangis bersamanya. Di luar, pohon beringin berdiri diam. Tapi ranting-rantingnya kini terlihat seperti tangan-tangan yang menjulur, seolah merayakan kemenangan kegelapan. Pagi harinya, polisi tiba setelah Dewi yang datang lebih awal dan menemukan Laksmi pingsan di lantai, menghubungi mereka dengan panik. Petugas memeriksa setiap sudut warung, mencari tanda-tanda perjuangan atau jejak Agus. Tapi tak ada apa-apa. Tidak ada darah, tidak ada bekas kekerasan, hanya piring kecil di belakang gerobak yang kosong seolah tak pernah disentuh. "Kami tidak menemukan apa-apa, Bu," kata seorang polisi dengan nada datar mencatat sesuatu di bukunya. "Mungkin suami Anda pergi begitu saja. Kami akan terus mencari." Tapi nada suaranya menunjukkan bahwa mereka tak yakin akan menemukan apapun. Jaka yang terus menyelidiki setelah kunjungannya ke warung mencoba menghubungkan kasus ini dengan Kiprana. Ia kembali ke catatan-catatannya, menemukan cerita-cerita lama tentang orang-orang yang pernah berurusan dengan dukun itu. Seorang pedagang yang kehilangan anaknya, seorang petani yang kehilangan istrinya, sebuah keluarga yang rumahnya terbakar tanpa sebab. Tapi setiap kali ia mencoba melacak keberadaan Kiprana, ia menemui jalan buntu. Gubuk tua di pinggir hutan kini kosong, ditumbuhi lumut dan sarang laba-laba, seolah tak pernah dihuni. Penduduk lokal yang Jaka tanyai hanya menggeleng, wajah mereka penuh ketakutan, menolak menyebut nama Kiprana dengan keras. "Dia bukan manusia," bisik seorang pedagang tua di pasar, matanya melirik ke kanan dan kiri. "Dia datang dan pergi seperti angin. Kalau kamu mencarinya, dia yang akan menemukanmu." Laksmi tak lagi mampu mengurus warung. Ia menjadi bayangan dirinya yang dulu. Tubuhnya kurus, matanya kosong, dihantui rasa bersalah dan ketakutan yang tak pernah reda. Setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara Agus memanggil namanya dari kegelapan atau suara gemerincing piring yang tak pernah berhenti. Piring persembahan tak pernah terisi lagi. Ia tak sanggup mendekati gerobak, tak sanggup menatap pohon beringin yang kini terasa seperti penjaga neraka. Tapi penunggu itu tidak pergi. Malam demi malam ia merasakan kehadiran mereka. Semakin dekat, semakin nyata. Suatu malam ketika bulan purnama menggantung rendah di langit, Laksmi duduk sendirian di warung yang kini gelap dan sepi. Lampu bohlam sudah lama tak menyala, dan dinding-dinding kayu dipenuhi retakan, seolah warung itu sendiri sedang sekarat. Tiba-tiba sosok hitam itu muncul lagi, kali ini tanpa bersembunyi di bayang-bayang. Ia berdiri di tengah warung. Tubuhnya seperti asap yang mengeras, matanya merah menyala, menatap Laksmi dengan tatapan yang penuh dendam. "Kamu masih berutang," katanya. Suaranya seperti ribuan bisikan yang bergema sekaligus mengguncang jiwa Laksmi, hingga ia merasa seperti pecah berkeping-keping. Laksmi menjerit, mencoba bangkit, tapi kakinya terasa seperti terikat ke lantai. Pintu warung terkunci dengan sendirinya, deritnya seperti tawa yang mengejek. Di luar, Jaka yang telah memantau warung dari kejauhan setelah mendapat firasat buruk, melihat bayangan dua sosok di dalam warung. Satu adalah Laksmi, yang lain adalah sesuatu yang tak manusiawi, menariknya ke dalam kegelapan. "Laksmi!" teriak Jaka berlari ke pintu dan memukul-mukulnya dengan panik. Tapi tak ada yang mendengar. Lampu warung padam dan malam menelan segalanya, meninggalkan hanya keheningan yang mengerikan. Warung Cita Rasa kini tinggal kenangan, sebuah monumen bisu dari ambisi yang dibayar dengan harga mahal. Dinding-dinding kayunya dibiarkan membusuk, gerobak tuanya ditumbuhi lumut, dan pohon beringin di sampingnya menjadi semakin menyeramkan. Ranting-rantingnya seperti jari-jari yang menunjuk ke langit dalam kutukan abadi. Penduduk lokal menghindari jalan Juanda di malam hari,
mengatakan mereka masih mendengar gemerincing piring dan mencium aroma sambal jamblang yang terbawa angin, seolah warung itu masih hidup dalam kegelapan. Beberapa bersumpah melihat bayangan dua sosok, seorang pria dan wanita, berdiri di bawah pohon beringin, menatap kosong ke arah jalan, sebelum lenyap seperti asap. Tapi jika Anda berani menengok, jika Anda berani mendekati gerobak tua itu di malam tanpa bulan, Anda hanya akan menemukan kegelapan dan kengerian yang bersemayam di balik dinding kayu, menunggu siapapun yang cukup bodoh untuk mencari jalan pintas. Kisah Laksmi dan Agus menjadi legenda di Cirebon. Sebuah peringatan yang diceritakan dengan bisik-bisik di pasar dan warung kopi. Sebuah cerita tentang harga mengerikan dari perjanjian yang tak terlihat. Jangan pernah mencari Kiprana, kata orang-orang, karena apa yang kamu dapatkan darinya bukanlah milikmu, dan apa yang ia ambil akan menghancurkanmu. Dan di malam-malam tertentu, ketika kabut menyelimuti jalan Juanda, suara Laksmi masih terdengar menangis dalam kegelapan, memanggil nama Agus yang tak pernah kembali. Dan itulah, cerita malam ini berakhir. Tapi ingat, tetap berdoa dan jauhi dari hal-hal yang negatif. Terima kasih sudah berani singgah di Minum Malam. Jangan lupa, tekan tombol subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah gelap lainnya. Berikan like jika kamu masih sanggup mendengarkan, dan lanjutkan menonton cerita lainnya kalau kamu memang cukup berani. Sampai jumpa di malam berikutnya di tempat yang sama. Di Minum Malam.